Maaf ya, tutup jendela dulu teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam. Ketemu lagi di live Instagram ngobrol bareng sama Kak Rani di Selasa Selasa malam ya. Nggak ada suaranya. Oke, lupa pakai earphone. Oke. Ya, teman-teman semuanya, selamat datang lagi, ketemu lagi di live Instagram bareng sama Kak Rani. Kali ini kita bakal nge-live bareng di Selasa malam, kita bakal curhat-curhat bareng semuanya. Dan tema kali ini nih menarik banget nih, Kak Rani udah pakai baju warna pink ya. Backgroundnya udah warna-warna cerah gitu kan ya. Oke, tema malam ini yang akan diangkat adalah how to self love. Jadi self love tuh kayak gimana, self love tuh caranya gimana, harus mulai dari mana. Terus kemudian Kak Rani tulis di judul, jadi self love dulu sebelum mulai mencintai. Mencintai siapa Kak? Gitu. Nah, nanti kita bakal bahas bareng. Tapi malam hari ini Kak Rani nggak sendirian, karena Kak Rani bakalan ngajakin satu orang yang asik banget buat diajakin ngobrol, biar nggak kayak ngomong sendiri gitu ya. Nah, siapakah dia? Kita langsung invite aja ya, teman-teman. Wah, ini udah ada Devira Rahma. Selamat bergabung, Devira. Thank you udah join ya. Cek seseorang yang sangat spesial banget untuk nge-live bareng malam ini. Kita tunggu ya, siapakah dia? Tararararang. Oke. Halo, Kak Desi. Halo, Kak Rani. Oh, cerah banget sih malam ini. Iya dong, kan materinya hari ini juga benar-benar menarik banget. Oh iya 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 iya, oke oke. Saya udah kacamata pink, baju pink, semuanya pink loh. Untuk giginya nggak pink juga. Kalau saya hari ini biru, di belakang backgroundnya juga ada biru keunguan. Ah, oke Jadi oke oke. pas. Mantap. Serasi kok warnanya bagus kok, enak dilihat gitu loh. Kak Desi, sebentar ya kita sapa dulu nih, baca dulu nih komentar dari Devira Rahma. Halo Hai, Bu Rani. Devira. Ah, udah nunggu dari tadi. Oh iya, maaf agak terlambat dikit ya, tadi ada gangguan sinyal juga soalnya. Devira Rahma, selamat datang. Ini ada Esther Konyenye, Selamat. kayaknya marganya sama nih. Ada nih kayaknya. Adiknya ya, oke. Iya. Nah, Kak Desi, di malam yang cerah ceria ini, meskipun ini masih Selasa malam, kita bakal ngomongin soal tema love-love gitulah ya. Tapi kita lebih ngomongin Wow. soal how to self-love ya, mencintai diri sendiri ya, sebelum mencintai orang lain. Waduh, topiknya lumayan panas nih kayaknya. Oke, Kak Desi, um, Ya. pernah nggak sih punya pengalaman tuh, punya teman atau siapapun juga gitu, zaman sekarang tuh kan identik sama yang namanya bucin gitu ya. Anggapannya kayak kita terlalu mencintai mencintai seseorang tuh sampai cinta buta gitu loh. Pernah nggak sih punya pengalaman temen atau siapapun yang kayak gitu? Kalau pengalaman ada pernah. Kalau teman-teman juga Iya, banyak ya yang ngalamin kayak gitu. banyak ya. Heeh. Iya Banyak benar benar banget. benar. Zaman sekarang kayaknya makin banyak ya, Kak Desi ya. Iya, benar banget tuh. Oh ya, ngomong-ngomong Kak Desi gimana kuliahnya lancar? Puji Tuhan lancar. Lancar ya, oke. Wah teman-teman Kak Desi ini salah satu mahasiswa saya loh. Tapi kan kita masih seumuran ya Kak Desi ya. Iya masih, Masih 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 muda masih. kok. Iya Masih masih, muda. masih. Kita tuh seumuran, cuman kebetulan Kak Desi ini memang lagi menempuh studi mahasiswa psikologi di Universitas AKI ya, UNAKI Semarang ya Kak Desi ya. Benar. Nah, Kak Desi perkenalan dulu dong buat teman-teman yang mungkin belum kenal gitu sebelum kita mulai, tinggalnya di mana, nama lengkapnya siapa, statusnya apa. Pakai status. Enggak Oke. bercanda. Halo semuanya, nama saya Desi, panggil aja Kak Desi. Oke. Saya Iya, jurusan psikologi semester 5. 5. Tapi Donaldnya nggak ikut ya malam ini, cuma Desi aja ya. Iya, iya, bener. Cuma Desinya aja ya. Ya, Desinya aja. Oke. Kak Desi, apa namanya, belajar jadi mahasiswa psikologi itu kan seru-seru gimana gitu ya. Suka dukanya juga pasti banyak ya Kak Desi ya. Iya, Ceritain bener. dikit dong gimana rasanya jadi mahasiswa psikologi udah sampai semester 5 kayak gitu. Iya, jadi Rasanya gimana suka dukanya gitu loh. oh, suka dukanya ya. Kalau sukanya tuh
banyak, dukanya juga ya seimbang menurut menurut saya gitu. Oke, Iya, oke. karena sukanya kita apa lebih mengerti bagaimana perasaannya orang lain, kita lebih mengerti. Oh, kita sebelum kita mengerti orang lain, berarti kita harus mengerti siapa? Mengerti diri kita sendiri. Itu sukanya. Sambil dari semester 1 sampai semester 5 ini, saya banyak belajar gitu. Saya banyak belajar kayak, oh ternyata saya tuh orangnya seperti ini. Jadi saya harus ada beberapa yang harus saya ubah kayak gitu. Atau, oh saya orangnya seperti ini. Jadi cocoknya sama orang yang seperti apa kayak gitu. Nah, Oh, oke. kalau dukanya mungkin lebih kepada apa ya? Karena apa? Banyak apa ya? Ya Banyak apa ada tuh? deh gitu. Ada deh. Nggak perlu disebutin. Nanti pada Iya takut nggak masuk perlu jurusan disebutin. psikologi ya soalnya ya. Benar. Tapi banyak sukanya lah ya, pengalaman-pengalaman baru, mengenal kejiwaan seseorang gitu sangat menarik ya Iya, Kak Desi ya. benar banget. Oke. Ini luar biasa banget loh nih teman-teman Kak Desi udah sampai semester 5. Pasti perjuangannya nggak mudah ya Kak Desi ya. Sampai Iya. di tahap ini ya tentunya banyak tantangan dan lain sebagainya yang dialami sejauh ini ya. Tapi mudah-mudahan semoga lancar terus tadinya ya kuliahnya segera lulus dan Amin. menjadi seorang sarjana Amin. psikologi. Amin. Ini Amin. kayaknya wajah-wajahnya lagi berkutat sama tugas ya, kayaknya ya, kuliah daring ya. Benar. Ah, mumet. Benar banget nih. Iya deh. Tapi tetap semangat lah ya Kak Desi ya. Banget. Semoga bisa segera tuntas lah studinya, oke? Amin. Ini ada dari Nelwa Naomi nih, siap Kak Desi. Nel Wah. Neula Naomi, temen-temen Temennya temennya nih. saya nih, Oh, temennya oke oke saya. oke. Sip. Anak UKSB. Salam kenal ya. Teman-teman UKSB. Ya, teman saya anak UKSB. Oh, oke oke. Kak Desi belum tahu ya kapan balik ke Semarang ya? Belum tahu. Belum tahu ya kapan ya. Iya, Oke. Tapi nggak apa-apa lah ya, tetap semangat meskipun cuman kuliahnya lewat daring ya Kak Desi ya. iya benar, benar banget. Oke. Kak Desi, kita ini yuk, apa namanya? Nah, kembali ke tema kita malam ini nih. Kita ngomongin mengupas habis soal self love, bagaimana mencintai diri sendiri gitu. Nah, Iya, kayaknya zaman sekarang tuh memang saya sendiri juga banyak banget menemui ya anak-anak muda ya terutama ya. Mereka tuh kayak terlalu mencintai pasangannya gitu, sampai seolah-olah sekarang istilahnya keluar istilah bucin. Padahal sebenarnya bucin tuh udah ada dari dulu ya, tapi mungkin sekarang karena lagi tren aja banyak disebut-sebut gitu kan. Tapi ya kalau saya amat-amatin ya kayaknya tuh nggak bener-bener cinta, maksudnya bukan cinta ya, tapi lebih ke rasa takut kehilangan gitu loh yang saya lihat sih sejauh ini sih. Jadi takut nanti kalau waduh nanti kalau aku putus sama pacarku gimana nih, aku sendirian, nanti kalau aku dibilang gini gimana nih. Jadi lebih ke rasa takutnya gitu kalau yang sekarang ya yang saya banyak amati ya. Nah, kemudian mereka akhirnya jadi lupa gitu bahwa sebelum mencintai seseorang ya kita perlu self love dulu lah, sehingga ketika suatu saat hubungan itu jadi nggak enak atau mungkin putus atau mungkin ada masalah apapun, kita tetap apa ya nggak merasa kurang gitu, nggak merasa oh bagian diriku ada yang hilang nih ketika saya putus sama pacar saya gitu kan, gimana banget gitu. Padahal dulu sebelum sama pacarnya bisa-bisa aja hidup gitu ya. Tapi sekarang kehilangan pacar kok kayaknya gimana banget gitu. Wajar sih namanya proses patah hati ya Kak Desi ya, namanya anak muda gitu. Patah hati, kita pacaran tapi nggak sesuai harapan, itu wajar banget iya. gitu. Tapi jangan sampai ini bikin kita jadi kayak down banget karena kita lupa untuk mencintai diri sendiri dulu gitu. Kak Desi, ada yang mau ditanyain dulu nggak seputar self love? Apa nih yang ingin Eh, ditanya ini? mungkin mungkin ada beberapa orang yang tanya gitu. Kenapa Iya. kita harus apa ya? Kenapa self love itu penting kayak gitu? Kenapa ya? Ah, Mungkin ada beberapa iya. orang Oke. bertanya kan, kenapa harus gitu? Iya, benar. Kak Desi, saya tuh sampai meja belajar saya sama botol minum saya tuh warnanya pink semua loh. Bukan, nggak sengaja sih, kebetulan aja gitu. Kemarin beli alat olahraga warnanya pink juga. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Oke, kembali ke topik. Lebih suka warna pink kayaknya. Sebetulnya itu nggak suka
loh, saya tuh benci loh warna pink karena kayaknya kok terlalu manja banget. Tapi semua barangnya warnanya pink semua. Nih, postingan yang self love nih juga pink tuh, lihat. Iya benar. Oke. Karena tidak Nah, langsung teman-teman gitu. sebelum iya, secara nggak langsung menarik warna pink, entah kenapa ya. Nah, teman-teman kita pahami dulu ya self love tuh sebenarnya apa gitu. Karena kalau kita nggak paham, kita juga bingung gimana melakukannya gitu. Nah, saya pernah posting di akun Instagram saya tentang self love. Tadi teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Saya berikan bocorannya dikit gitu kan. Nanti coba dicari deh ya postingan tentang self love. Jadi kenapa sih self love itu penting banget dan self love itu sebenarnya apa? Jadi self love itu sikap untuk mencintai diri sendiri, peduli, mengasihi, mengayomi dan menyayangi diri sendiri gitu. Sebelum kita mencintai orang lain. Tapi pribadi yang penuh dengan self love itu juga mampu untuk mencintai orang lain dengan baik, dengan cara dan porsi yang tepat dan pas gitu loh. Nah, jadi kalau banyak banget orang zaman sekarang terjebak di toxic relationship, bucin dan lain sebagainya. Ya mungkin kadar cintanya yang nggak pas gitu, karena dia lupa mencintai diri sendiri sehingga berpikir ketika saya punya pasangan, saya akan bisa mendapatkan cinta itu, perhatian itu cuman dari pasangan saya aja. Sehingga ketika pasangan itu hilang atau mungkin ditinggal selingkuh atau ditinggal nikah gitu kan, akhirnya kita kayak kehilangan banget gitu. Karena dia adalah tumpuan saya satu-satunya gitu, harapan saya satu-satunya gitu. Nah, tapi beda halnya ya Kak Desi, kalau seseorang itu sudah bisa self love sebelum memulai sebuah relationship. Jadi ketika ada sesuatu hal yang nggak mengenakan di dalam hubungannya, dia akan tetap merasa utuh. Ya udah nggak apa-apa, emang belum berjodoh mau gimana lagi. Ya patah hati boleh, tapi nggak sampai yang kayak gimana banget gitu ya, sampai setahun nangis-nangis gitu kan, nggak kayak gitu juga. Seru ya ngomongin kayak gini, aduh teman-teman di sekitar tuh banyak banget gitu loh yang curhat. Banyak banget sih kayaknya. Banyak banget. Jadi saya tuh seneng gitu loh sharing-sharing kayak gini. Mudah-mudahan banyak yang ikut tercerahkan gitu ya teman-teman ya, dan kita belajar bareng lah ya intinya. Nah, jadi ketika seseorang berhasil mencintai dirinya sendiri, dia akan dengan senang hati mencintai orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan berarti mengumbar cinta, enggak, tapi maksudnya mampu untuk mencintai dengan cara yang tepat dan pas. Dan ini juga enggak ngomong cuma cinta ke pasangan aja ya Kak Desi, tapi kita ngomong cinta ke keluarga, cinta ke orang tua, ke saudara, ke siapapun juga gitu. Bukan hanya melulu soal pasangan aja gitu. Iya. Nah itu jadi self love tuh kita perlu tahu dulu definisinya apa dan gambarnya kayak gimana. Nah kalau udah tahu kayak gini, self love tuh penting nggak sih kalau menurut Kak Desi? Kalau menurut saya sih penting banget. Itu penting banget Penting ya, banget ya. karena Kenapa tuh? penting banget. Karena dulu saya juga apa ya berpikiran bahwa eh, kenapa saya harus apa sih? Kenapa sih saya harus menghargai diri saya kayak gitu kan? Ya udah saya jalani hidup aja kayak gitu. Kenapa saya harus Iya. ya udah itu diri saya gitu. Dulu saya kurang percaya diri banget kayak gitu. Maksudnya untuk Ah, apa? oke. Ya main ketika saya main musik gitu di depan orang nggak bisa kayak gitu, nggak bisa selalu kayak ada intimidasi. Saya berpikiran bahwa kayak oh apa saya ini nggak bisa, saya ini nggak bisa. Ternyata itu self love itu lebih penting karena kita perlu melihat diri kita sendiri dan menghargai kalau kita tuh kita juga harus percaya diri juga kayak gitu. Oh, oke. Tapi apa yang Kak Desi waktu itu lakuin untuk apa namanya meningkatkan self love-nya? Untuk ningkatin itu selalu di depan cermin terus selalu ngomong kayak kamu bisa kayak Hmm. gitu. Kamu tuh Oh, orangnya oke. percaya diri kayak gitu. Oh, Kayak iya gitu iya. sih. Sampai Wah, masuk ke mantap. psikologi, masuk ke jurusan Hah? psikologi akhirnya dibentuk juga oh kalau di psikologi tuh mesti orangnya harus seperti ini, seperti ini. Oh iya, iya, iya. Wow. Berarti kuliah juga Banyak. membawa hasil apa membawa perubahan pada kepribadian kita juga ya Kak Desi ya? Iya, benar, benar. Kalau saya secara Oh, pribadi sih kayak oke. gitu ya. Ini tuh Kak Desi tuh mahasiswa yang berprestasi loh teman-teman. Salah satu yang prestasinya oke lah gitu, di kelas juga aktif gitu ya Kak Desi ya. Karena apa ya, mungkin totalitas juga ya Kak Desi udah milih jurusan ini, ya kita lakukan yang terbaik ya. Iya, Itu ya Kak benar. ya. Iya, benar, benar, Oke. benar. Nah, Kak Desi, saya juga sempat posting nih teman-teman di akun Instagram saya, apa sih pentingnya self love gitu ya. Yang pertama,
self love tuh akan bisa membawa kebahagiaan ekstra di dalam hidup kita gitu. Jadi kebahagiaan itu kan bukan melulu dari orang-orang di luar diri kita ya. Ada pepatah mengatakan bahwa ketika kita sendirian, kita sanggup nggak untuk bahagia, merasa utuh, merasa sudah cukup dan lengkap gitu. Jadi dengan adanya misalkan seorang pasangan atau teman hidup, itu akan semakin melengkapi kebahagiaan kita. Tapi tanpa itu kita juga udah bahagia gitu loh. Nah kalau dirinya sendiri aja nggak pernah bahagia, kalau sendirian selalu galau, selalu sedih gitu, ya gimana kita akan merasa terlengkapi ketika kita punya pasangan. Akhirnya jatuh-jatuhnya kayak yang tadi, kita berharap pasangan bisa kasih perhatian yang utuh full banget untuk kita. Padahal kan nggak mungkin ya, namanya orang pasti punya ya prioritas pasti banyak, nggak cuma kita dalam hidupnya gitu. Nah, jadi yang pertama, ketika seseorang bisa self love itu akan meningkatkan kebahagiaan ekstra dalam hidupnya gitu. Kenapa? Ya it's okay aja, aku sendiri gitu. Misalkan ya it's okay ketika kita kemana-mana sendirian, nggak masalah gitu ya. Ketika seseorang punya self love yang cukup bagus gitu, karena aku udah merasa bahagia, aku percaya diri aja, aku nyaman aja ngapa-ngapain sendirian misalnya gitu. Banyak loh Kak Desi, teman-teman kita ya di luar sana tuh yang merasa kayaknya kalau kemana-mana sendirian tuh aneh gitu loh. Saya tuh sering dengar loh kayak gitu loh. Padahal kenapa ya? Emang aneh ya? Harusnya sih enggak ya. Kenapa suka dianggap aneh gitu? Nah, itu yang pertama. Jadi memberikan kebahagiaan ekstra di dalam hidup kita. Ada atau tidak adanya orang lain, tapi kita akan tetap merasa bahagia dan utuh gitu ya. Kemudian yang kedua, kayak Kak Desi tadi, jadi self love yang cukup dan pada porsi yang pas akan membuat kita percaya diri dalam hal apapun. Kak Desi ngerasain nggak tadi setelah sering kayak gitu bercermin, ngomong di depan cermin, kemudian semakin self love gitu, terus kemudian percaya dirinya semakin meningkat gitu. Ngerasa nggak? Iya, ngerasa banget. Ngerasa ya? Percaya Iya, dirinya makin bagus ya Kak ya? iya makin meningkat, iya Bu. Tapi nggak over juga kan ya? Nggak over jadi malah Masih di sombong, batas arogan, tuh. nggak kayak gitu juga kan? Kenapa? Masih di batasnya kenormalan. Masih di batasnya. Oke. Iya ya. Oke, itu yang kedua. Jadi kenapa self love itu penting tadi dua itu. Kemudian yang ketiga, siap dan mampu menerima diri sendiri apa adanya. Nah, ini penting nih. Jadi kan banyak orang ngomong, saya pengen punya pasangan yang bisa menerima saya apa adanya gitu kan. Nah, padahal dirinya sendiri belum bisa menerima dirinya apa adanya. Bagaimana orang lain akan bisa menerima kita apa adanya gitu. Nah, ini tuh memang apa ya, saya tuh juga salah satu yang benar-benar kena banget di aspek yang ini ya Kak Desi ya. Jadi saya tuh orangnya tipenya tuh kan selalu idealis dan perfeksionis gitu kan. Jadi kalau ngelakuin sesuatu kalau ada kurang sedikit aja tuh aduh gatel gitu loh. Selalu pingin ngulang gitu. Kalau ada yang kurang tuh kayaknya nggak seneng aja gitu. Makanya kadang juga saya tuh susah untuk percaya sama orang lain, susah untuk kerja bareng sama orang karena itu sifat idealis dan perfeksionisnya gitu. Nah, tapi pada satu titik saya tuh merasa aduh kayaknya aku capek banget sama sifatku yang satu ini gitu. Selalu mengharapkan kesempurnaan, padahal kita tahu kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu kan ya. Jadi nggak mungkin kita tuh melakukan sesuatu sempurna gitu. Akhirnya mulai sekarang belakangan ini saya mulai praktek juga kan self love diri sendiri. Oke, saya tahu saya tuh terlalu perfeksionis kadang-kadang. Akhirnya ketika saya sadar gitu, aduh aku kayaknya udah perfeksionis nih. Akhirnya aku cuman gini Kak Desi, ya udah aku terima sisi diriku yang perfeksionis ini, it's okay. Jadi aku terima dulu nih. Iya, memang saya tuh perfeksionis gitu. It's okay, saya sadari saya perfeksionis gitu. Lalu langkah berikutnya gimana gitu kan? Ya udah, berarti it's okay kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu ada kurang-kurang dikit nggak apa-apa lah. Udah tutup mata dikit lah, cuek-cuek dikit gitu. Nah, akhirnya ketika rutin melakukan hal-hal kayak gitu ke diri sendiri dan itu bawa dampak ternyata. Jadi akhirnya saya malah jadi semakin bisa berteman dengan sisi perfeksionis itu dan tidak lagi kayak menuntut diri sendiri itu terlalu berat gitu ya. Ini contoh simpel aja deh, contoh simpel aja gitu. Saya tuh kan self love tuh kan salah satunya punya me time gitu sama diri sendiri ya Kak Desi ya. Kak Desi mungkin juga punya ya me time-nya kalau lagi ngapain gitu kan ya. Nah, me time saya tuh ketika saya tuh lagi salah satunya tuh kalau lagi berdandan gitu.
Kalau lagi berdandan gitu kan. Aduh kayaknya tuh happy banget gitu kalau lagi ngeringin rambut gitu misalnya ya, lagi ngeringin rambut, pakai skincare gitu. Kayaknya tuh itu self love buat saya banget gitu kan. Nggak bisa diganggu gugat. Kalau ada orang masuk ke ruangan itu saya bisa jengkel. Intinya kayak gitu. Nah, terus kemudian ketika saya melakukan self love ini, kadang-kadang saya juga jadi lupa waktu gitu kan. Nah, tapi pelajaran yang saya ambil nih Kak Desi, ternyata memiliki me time untuk melakukan hal-hal yang benar-benar kita sukai, meskipun sendirian, itu ternyata sangat ngebantu gitu. Meskipun itu kadang di sela-sela kesibukan, mungkin cuma 5 menit, 10 menit per hari, it's okay, nggak ada masalah, tapi jangan pernah lupa untuk melakukan sesuatu untuk lebih mencintai diri kita sendiri gitu. Nah, tapi mungkin tiap orang pasti punya cara sendiri-sendiri ya. Kalau Kak Desi tuh cara untuk me time-nya ngapain sih Kak Desi? Kepo deh aku. Kalau kalau saya sih me time-nya paling ke tempat tongkrongan, tempat ngopi Oke. gitu. Oke. Ngopi Hmm. em, kalau enggak mungkin ke pantai kayak gitu. Iya Tergantung iya sih. iya iya. Tergantung misalnya kayak lagi pengen kalau pengen bener-bener kayak pengen sendiri banget atau kayak aku pengen ini sama diriku sendiri, kayaknya ke pantai aja kayak gitu. Itu bener-bener yang kayak Pantai ya. di ini banget di apa Asik banget ya. kayak di restart ulang gitu, kayak di reset yang ini Oke. kita di reset ulang gitu. Iya iya. Dan itu ya Kak Desi ketika apa namanya kita melakukan sesuatu yang menyenangkan gitu, terkadang yang bikin orang nggak benar-benar refresh tuh karena pikirannya tuh masih ini ya, masih ke masalahnya ya, atau Iya. pikirannya nggak benar-benar ada di situ ya. Ngerasain nggak sih Kak Desi? Jadi meskipun fisiknya Ngerasain. ada di pantai, fisiknya lagi liburan, tapi kalau pikirannya masih aja ke, aduh kok hidupku kayak gini ya apa, ya sama aja nggak refresh ya Kak Desi ya. Reset. Nah, jadi emang penting-penting juga ya Kak Desi untuk menata hati, Ya, menata pikiran. Apalagi kalau memang kita udah meniatkan, oke aku mau me time dulu nih, aku mau ke sini, mau ngapain ya, sebisa mungkin hati dan pikirannya juga selaras ya. Oke, aku mau istirahat sejenak, nanti baru aku kembali lagi ke rutinitasku, kayak gitu ya. ya. Nah, terus kemudian manfaat yang berikutnya adalah dunia kita tuh akan dikelilingi dengan energi yang positif ternyata. Ya iyalah kalau kita sendiri udah bisa memancarkan cinta dan kasih sayang ke diri sendiri, otomatis energi yang kita pancarkan positif dan kita akan mendapatkan energi yang positif gitu. Pernah ngerasa nggak Kak Desi, kalau satu hari aja lagi bad mood gitu misalnya lagi putek banget sama masalah, ketemunya hal-hal yang kita lakuin sepanjang hari itu juga hal-hal yang tidak menyenangkan gitu kan ya. Pernah nggak rasa kayak gitu? Pernah Pernah ya? banget sih. Pernah ya? Pernah banget. Nah, iya. Itu emang pengaruh banget ya. Jadi pancaran kita, apa yang kita pikirkan, mulai dari kita membuka mata setiap hari itu emang penting banget gitu. Nah, ketika kita sudah bisa memancarkan cinta, terutama ke diri sendiri, maka energi positif juga akan mendatangi kita sepanjang hari itu. Pingin lah ya, pasti setiap hari kayak gitu. Ya namanya manusia kadang naik turun ya, Kak Desi ya. Kita selalu ketemu masalah, ketemu kesulitan, ketemu ini dan itu gitu. Tapi apapun itu minimal kita mengusahakan yang terbaik gitu setiap harinya dan harus diusahain setiap harinya. Oke, terus kemudian manfaat yang terakhir adalah menambah nilai plus aura kita, yes ya, bukan aura kasih ya, tapi aura pancaran kita dari dalam gitu. Nah, kita kan pasti ketemu orang tuh banyak gitu ya Kak Desi ya. Kadang-kadang tuh ketemu orang tuh ada yang ketika kita ngelihat wajahnya aja tuh udah ini wajah orang ini kok nggak enak banget gitu dilihatnya gitu, pancarannya tuh kayak nggak enak gitu. Mulai dari hal simpel sederhana aja gitu, diajakin senyum dianya nggak balesin senyum gitu, aduh nggak enak banget gitu. Nah, mulai dari hal simpel aja kayak gitu kan. Nah, coba deh kalau seseorang pasti ketahuan lah seseorang yang punya self love atau enggak tuh dari pancaran aura wajahnya pasti udah kelihatan ya. Kayaknya tuh menyenangkan, happy, friendly, meskipun nggak harus selalu tersenyum, tapi minimal orang-orang di dekatnya tuh akan nyaman untuk ada bersama dia, berkomunikasi sama dia gitu. Dan pastinya satu hal lagi nih Kak Desi, seseorang yang punya self love yang bagus pasti akan bisa bersikap hormat dan respect terhadap orang-orang di sekitarnya. Itu pasti gitu. Karena dia juga menghormati dan menghargai dirinya sendiri gitu. Nah, makanya kan kita sering ya dengar di ini, kamu kok nggak menghargai saya sih gitu kan. Nah, pertanyaannya kita udah menghargai diri kita sendiri belum? Padahal kalau kita punya harga diri yang bagus, kita nggak perlu minta orang lain untuk harus selalu menghargai kita. Gitu. Iya, benar.
Nah, itu tadi manfaatnya kalau kita rutin melakukan self love, Kak Desi. Ada yang mau dikomentarin nggak nih Kak Desi dari beberapa aspek tadi itu manfaatnya? Enggak sih, itu udah bener-bener relate kalau ngomongnya. Relate banget ya Kak Desi ya. Iya, Oke. relate banget. Ini mudah-mudahan juga jadi apa? Menambah inspirasi baru buat teman-teman ya pastinya ya. Nah, sekarang Kak Desi, kita kan tadi udah belajar self love itu apa dan kemudian manfaatnya kenapa kok penting. Nah, sekarang kita akan self love tuh ternyata nggak sesimpel itu gitu ya. Ada beberapa aspek di dalamnya sehingga kita kan semakin paham ketika melakukan langkah-langkah untuk self love ke diri kita sendiri itu caranya kayak gimana. Nah, ternyata yang pertama dibutuhkan self awareness. Jadi, sebelum melakukan self love, kita perlu aware dan sadar sepenuhnya diri kita tuh seperti apa, diri kita tuh siapa, kekurangan dan kelebihan diri kita, apa yang benar-benar kita inginkan, apa yang benar-benar kita butuhkan dan cintai gitu. Jadi self awareness nih mesti ditingkatkan dulu sebelum seseorang bisa melakukan self love. Karena kalau enggak, kita nggak kenal siapa diri kita nggak tahu apa yang kita mau, itu akan sedikit sulit gitu ya dalam proses self love gitu. Terus kemudian yang kedua self worth. Nah, tadi itu kayak aspek yang tadi Kak Desi. Jadi self worth ini lebih saya yakin bahwa diri saya berharga, saya layak dan saya pantas untuk dicintai gitu loh. Jadi untuk melakukan self love kita mesti punya keyakinan yang positif dulu tentang diri kita sendiri. Ya gimana kita mau self love kalau kita sendiri nggak percaya diri atau mungkin rendah diri, suka minder atau ngerasa kayaknya aku nggak punya kelebihan deh. Nah gitu, itu akan menghalangi untuk kita melakukan self love itu tadi. Terus yang ketiga self esteem. Kalau self esteem itu sedikit beda sama self worth ya. Self esteem tuh lebih kita yakin bahwa kita punya sebuah kualitas dan mampu untuk mencapai sesuatu. Jadi misalnya Kak Desi kan mahasiswa psikologi nih, yakin nggak sih suatu saat pasti akan bisa jadi sarjana psikologi, di wisuda dan lulus dengan nilai yang baik, yakin nggak? Yakin banget. Nah, itu. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan self esteem gitu ya. Sedikit beda sama self worth ya. Kalau self esteem lebih ke yakin bahwa saya tuh mampu, bahwa saya punya kapasitas yang cukup baik untuk melakukan sesuatu yang benar-benar saya inginkan gitu. Terus kemudian yang keempat, ini juga yang terakhir yaitu self care. Nah, ini. Jadi empat aspek ini memang perlu untuk berjalan seimbang ya Kak Desi. Kalau yang terakhir self care nih mungkin terkait dengan cewek gitu ya, merawat diri, pakai skincare gitu, mungkin merawat rambut dan lain sebagainya. Tapi nggak mesti harus kayak gitu, nggak mesti harus ke salon, ikut spa atau apapun gitu. Self care tuh banyak banget, termasuk ketika kita cuman apa namanya ngelihat pemandangan hijau-hijau, terus kemudian kita dengerin musik, terus kemudian kita punya me time, kita nonton film, terus kemudian kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita kasih sayangi, melakukan hobi-hobi positif. Nah, itu semua adalah tindakan untuk self care gitu. Jadi itu aspek yang keempat dari self love. Nah, jadi sebelum melakukan self love, kita perlu sadari empat aspek ini tuh penting banget dan mesti kita miliki. Sehingga self love-nya nanti akan lebih lancar. Gitu, Kak Desi. Aduh, seru ya ngomongin self love ya. Ada yang mau ditanggepin nggak sih, Kak Desi? Kok hari ini kayaknya agak-agak lemes nih, apalagi capek, kok tuh kurang sehat nih. Enggak, karena persiapan mau Natalan, jadi Oh, gimana nih persiapan Natalannya gimana nih Kak Desi? Tetap ada acara nih di sana? online. Karena online kan jadi harus menyiapkan ini, menyiapkan itu, dan segala macam. Oke, oke. Udah sampai di mana nih persiapannya Kak Desi? Udah kalau dari 100% mungkin 50% lah sudah. Wow, acaranya kayak gimana ntar Kak? Acaranya nanti cuma kayak ibadah biasa, terus habis itu di live-in kayak gitu. Oh, jadi secara online atau ini offline? Tetap muka. Secara online, secara online. Karena Online kan ya, di tempat lewat saya online nggak semua ya. boleh. Iya. Oh, oke. Perkembangan ini sekarang gimana Kak Desi? Perkembangan di apa di Manado? Kondisinya kayak gimana Oh, sekarang ini? kalau di tempat saya awalnya hijau, terus tiba-tiba jadi merah lagi ya, itulah. Oh, oke. Iya, iya, Jadi ini iya. sekarang merah.
sekarang ini merah ya. Jadi lebih banyak di rumah aja sekarang ya. Nggak kemana-mana. Oke. Nah, Kak Desi, terus kan kita lanjutin obrolan tadi. Kita udah tahu gimana caranya untuk self love ke diri sendiri ya, Kak Desi ya. Iya, Nah, iya. sekarang PR berikutnya bagaimana untuk mencintai seseorang setelah kita melakukan self love gitu loh. Sehingga goalnya adalah ketika kita menyayangi atau mencintai seseorang tuh bisa dengan cara yang sehat gitu loh, Kak Desi. Goalnya kan ke sana ya. Ya, Iya, semua orang iya. pasti pengen punya semua orang pasti pengen punya pasangan, semua orang pasti pengen punya hubungan yang baik, hubungan yang sehat. Tapi terkadang ya sebelum melakukan self love itu apa ya? Ya kayak tadi lah yang kita bahas gitu. Banyak sekali dampak-dampak negatifnya sebelum kita sadar bahwa kita perlu self love dulu gitu. Nah, ini teman-teman, buat teman-teman yang pingin bertanya, boleh banget layangkan pertanyaan di kolom komentar ya, Kak Desi ya. Pasti nanti akan kita jawab terkait masalah self-love, terkait masalah mencintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain gitu. Atau mungkin mau sharing, curhat, atau apapun itu boleh banget ya, teman-teman. Langsung tulis aja di kolom komentar. Oke? Nah, apa namanya? Lanjutin obrolan yang tadi, Kak Desi. Kita tuh apa ya, banyak juga orang-orang zaman sekarang tuh yang pacaran kemudian tuh jadi terlalu posesif sama pasangannya gitu kan, banyak banget ya Kak Desi, kita lihat ya. Ya kan? Nah, banyak banget. banyak banget entah dari pihak ceweknya maupun dari pihak cowoknya gitu. Nah, ya kita ngobrol-ngobrol santai lah ya. Banyak orang ngomong cemburu itu tanda cinta, tanda sayang gitu. Padahal oke, cemburu itu dalam batas tertentu itu memang sehat ya. Oke lah, itu wajar gitu ya. Manusia pasti punya sifat cemburu. Nah, tapi cemburu yang berlebihan di dalam sebuah hubungan itu justru malah akan bikin hubungan itu menjadi toksik sebetulnya. Malah akan meracuni hubungan itu sendiri. Kenapa? Karena ya pasangan pasti akan merasa nggak nyaman dengan rasa cemburu ini. Apalagi ketika rasa cemburunya itu udah mulai nggak logis gitu loh. Pernah nih saya dengar nih Kak Desi curhatan saudara saya sendiri gitu ya, udah nikah gitu, udah nikah bertahun-tahun, terus kemudian pada suatu saat si ceweknya ini kemudian entah dapat pengaruh dari luar atau gimana, saya kurang tahu ya detailnya, tapi intinya tuh tiba-tiba dia setiap hari itu selalu melayangkan tuduhan yang enggak ke suaminya gitu. Dia selalu menuduh suaminya tuh ada main perempuan lah, ada apalah, berselingkuh lah, apalah, dan lain sebagainya gitu. Padahal itu sama sekali enggak gitu kan ya. Nah, maksud saya gini, ketika kita sendiri udah diracuni dengan pikiran-pikiran yang seperti itu, lama-kelamaan ini kan akan bikin kita jadi nggak logis lagi ya dalam berpikir ya, karena kita selalu mikirnya dari sisi yang negatif, bukan dari sisi yang positif. Kemudian kita juga jadi nggak melihat fakta yang sesungguhnya tuh kayak gimana sih gitu pasangan kita, tapi kita cuma ngelihatnya dari satu sisi, pasti dia selingkuh, pasti dia punya begini, pasti dia begitu, apa dan lain sebagainya. Nah, maksudnya apapun itu, cemburu itu it's okay, cemburu itu sehat, tapi lihat kadarnya juga gitu. Ketika suatu hubungan itu sudah malah semakin menyiksa karena rasa cemburu yang berlebihan, nah mungkin itu tanda-tanda bahwa oke, kita perlu sadar nih, kayaknya aku udah terlalu berlebihan nih sama pasangan aku gitu. Jadi harapannya kan kita bisa mencintai dengan sehat. Nah, tapi sebelum mencintai dengan sehat, kita perlu mencintai diri kita sendiri dulu gitu. Seru banget ada pertanyaan nih. Kak Desi ada pertanyaan nih, kita bacain dulu ya dari Anissa nih. Anissa. Kak Desi bisa ngelihat nggak pertanyaannya? Enggak, enggak muncul. Nggak kelihatan ya? Karena ini di question box nih. Oh, iya. Nah. Oke, pertanyaan dari Anissa. Saya habis didiagnosa gangguan mood, OCD, dan PTSD. Wah, banyak banget diagnosanya ya, Anissa ya. Saya takut kalau tidak ada orang yang bisa menerima saya. Itu gimana? Oke, ya ini relate banget nih pertanyaannya nih, Kak Anissa. Banyak banget. Bagus banget ya, bagus banget. Dan thank you ya, Kak Anissa udah mau jujur sharing sama kita. Padahal nggak mudah buat siapapun juga untuk
berbicara dengan jujur bahwa pernah didiagnosa begini dan begitu gitu ya. Oke, tapi thank you buat Kak Anissa. Nah, ini pertanyaan banyak banget orang-orang di luar sana. Bahkan ketika kita melihat tokoh-tokoh yang mungkin buat kita itu cukup wow gitu. Misalnya nih ya, yang main Beauty and the Beast itu siapa namanya Kak Desi? Duh, lupa juga. Yang terakhir, yang ceweknya yang main di film Harry Potter itu loh. Aduh, siapa ya namanya ya? Lupa ya namanya ya. Lupa Emma banget. Watson. Emma Watson. Oh iya, 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 Emma benar-benar. Watson. Nah, percaya nggak teman-teman, Emma Watson ini ternyata dia itu mengidap imposter syndrome. Imposter syndrome itu seriusan. Aku tuh pernah posting tuh di akun Instagramku, ada teman-teman bisa scroll ya, cari aja imposter syndrome. Jadi imposter syndrome ini diidap oleh Emma Watson, Michelle Obama, Albert Einstein, Whitney Houston gitu kan. Jadi ini sebuah sindrom di mana seseorang itu suka untuk merendahkan dirinya sendiri, Kak Desi. Jadi kayak selalu tuh ngerasa insecure, selalu nggak merasa nggak percaya diri, dan sampai terjemahannya tuh sindrom penipu. Maksudnya gini, ketika mereka-mereka ini punya sebuah prestasi yang mungkin buat kita prestasi yang keren banget, yang oke banget, yang gemilang, penampilan juga oke, wajah juga cantik, kurang apa lagi sih gitu kan. Tapi mereka sendiri selalu merasa, ini cuman kebetulan doang kok gitu. Ini cuman apa sih, cuman keberuntungan aja kok gitu, bukan aku kok yang hebat. Jadi selalu aja merasa selalu gemar untuk merendahkan dirinya sendiri. Nah, itu imposter syndrome gitu. Nah, kembali lagi ke kasus Kak Anissa tadi itu. Jadi wajar aja Kak Anissa merasa ya aku kan begini dan lain sebagainya gitu. Tapi tenang aja Kak Anissa, terkadang kita tuh sebagai manusia sering banget melihat diri kita tuh terlalu rendah gitu ya. Saya nggak merasa cukup berharga, saya punya penyakit begini, saya merasa begini dan lain sebagainya. Tapi yakinlah, ketika Kak Anissa mulai bisa menerima diri saya sendiri apa adanya dan mencintai dirinya dengan utuh, percaya bahwa pasti akan ada seseorang di luar sana yang akan mencintai Kak Anissa dengan utuh dan apa adanya juga. Tapi pertama-tama kita mesti menerima dulu diri sendiri kita dengan cinta yang tanpa syarat, cinta yang utuh gitu. Jadi misalkan setiap kali gitu, mungkin Kak Anissa pernah ya mikir kayak, aku ini punya gangguan gini nih, gimana ya gitu. Akhirnya kita malah jadi semakin berat ke diri sendiri, karena kita selalu mikirnya kenapa sih kok aku ngalamin yang kayak gini, kenapa sih ini semua mesti terjadi sama saya, kenapa sih hidup aku kok kayak gini banget. Nah, itu kan wajar ya, manusia pasti akan melakukan seperti itu. Nah, tapi coba setiap kali pemikiran itu muncul, kita ngomong ke diri kita sendiri, ya kayak seseorang yang mencintai tanpa syarat gitu, gimana sih? Udahlah, it's okay kok, kamu mengalami itu semua, nggak apa-apa, aku akan tetap terima diri kamu apa adanya. Kita ngomong ke diri sendiri gitu. It's okay kok dengan semua permasalahan yang kita punya, dengan semua gangguan atau keanehan yang kita punya, tapi saya tetap menerima diri saya apa adanya gitu. Serius loh Kak Desi, kalau ngomong-ngomong masalah aneh ya, aku tuh aneh banget loh. dari kecil aku tuh sama ya. Oh, nanti kita sharing ya, kita habis ini kita cerita. Tapi mudah-mudahan Kak Anissa terjawab ya. Jadi Kak Anissa yakin aja bahwa pasti akan ada seseorang yang bisa menerima Kak Anissa di luar sana apa adanya. Tapi kita mesti terima dulu diri kita apa adanya, mampu mengasihi diri kita, menerima tanpa syarat, dan akan menarik seseorang yang mencintai kita tanpa syarat juga. Gitu. Oke, Kak Desi cerita dong soal ya. Kalau nggak salah kayaknya ada satu statement yang mengatakan bahwa jadilah dirimu sendiri gitu ya nggak? Oke. Jadilah dirimu sendiri. Nanti kan pasti orang bakalan tahu, oh ini kamu kayak gitu, oh ini kamu yang sebenarnya kayak gitu. Ya. Tapi kalau ngomong-ngomong jadilah diri sendiri ya, terkadang itu tuh ngomong gampang tapi prakteknya nggak segampang itu ya, Kak Desi ya. Bener. Ya, kadang nggak sih? Ngomongnya gampang tapi prakteknya ya bener agak susah. Iya serius loh. Even saya sendiri kadang-kadang tuh saya akhirnya melakukan sebuah kebiasaan baru Kak Desi. Setiap malam mau tidur, saya review lagi apa sih yang udah terjadi sama diri saya hari ini, sepanjang hari ini. Kemudian saya cek kondisi perasaan saya. Hari ini saya ngalamin perasaan apa aja nih. Misalkan ada rasa sedih, kecewa, menyesal, atau apapun. Saya tulis semuanya di kertas gitu, terus kemudian saya lakukan itu tadi. Ada satu teknik nih dari Hawaiian kuno, namanya
Ho'oponopono Kak Desi. Mungkin teman-teman bisa cari. Namanya Ho'oponopono gitu ya. Oh, Nah, ini puno tekniknya puno. bagus banget. Nah, Ho'oponopono simple banget ya. Kak Anissa dan teman-teman bisa coba juga. Jadi coba lakuin setiap hari, peluk diri sendiri kayak gini. Kemudian kita tenang gitu ya, tarik nafas, peluk diri sendiri. Terus kemudian ungkapkan ke diri sendiri, I'm sorry, please forgive me, I love Yeah. you, and thank you. Simple ya. I'm sorry, please forgive me, Please I love me, you, and I thank love you. you, thank you. Thank you. Wah, Jadi enak banget, sedih. enak banget. Jadi iya, mungkin jadi Jadi kayak sedih. berkaca-kaca. Kayaknya kayak sedih, Iya, kayak gimana jadi gitu sedih rasanya. Tapi banget. emang itu memang nyaman banget. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sebenarnya supaya kita berlatih untuk bisa menerima diri kita sendiri apa adanya gitu. Seringkali Kak Desi, kasus yang saya temui di luar sana, orang-orang tuh yang nggak bisa move on dari masalahnya, yang susah untuk apa namanya keluar dari masalahnya karena mereka belum mampu memaafkan dirinya sendiri. Jadi Hmm. atas kesalahan kita di masa lalu, seringkali kita memaafkan orang lain, tapi kita lupa memaafkan diri sendiri gitu. Nah, itu membuat kita jadi semakin berat dalam hidup kita karena kita menyimpan beban itu terus menerus gitu. Kita akan hidup dalam penyesalan, hidup di dalam rasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, Ho'oponopono ini satu teknik yang bagus banget gitu. Nah, kembali ke cerita yang tadi tuh. Terus kemudian saya tulis di jurnal gitu. Terus kemudian untuk setiap perasaan yang muncul di hari itu, saya lakuin teknik Ho'oponopono gitu. Dan ternyata tuh membantu banget. Tapi teman-teman mesti rutin dan konsisten sih. Katanya sih harus minimal 21 hari tanpa tanpa bolong sama sekali gitu. Jadi harus setiap malam rutin. Atau teman-teman bisa browsing nanti di YouTube, cari aja Ho'oponopono. Ho'oponopono. Ada lagunya dan itu mantep banget didengerin, terutama kalau sebelum tidur gitu ya. Kayaknya pikiran, hati, batin tuh relax gitu. Nah, kembali ke yang sisi aneh tadi, Kak Desi. Sisi aneh tadi. Aku pengen tahu dong, pengen denger dari ceritanya Kak Desi dulu. Dianggap aneh tuh kayak gimana sih? Siapa yang anggap aneh dan kenapa? Anehnya tuh apa? Cerita dong. Biar bisa menginspirasi teman-teman gitu. Iya, kalau kalau itu tuh gimana ya? Sering banget ya kalau kalau dibilang aneh kayak gitu. Karena Iya, ketika iya. karena ketika saya berhasil melakukan sesuatu, saya selalu ngomong, ih, aku bisa, ih, ya ampun, aku bisa kayak gitu. Kalau enggak, ih, ya ampun, ih, ya ampun, aku cantik, ih, ya ampun, aku kayak gini kayak gitu. Terus Oh, tiba-tiba oke. orang yang mendengar, kamu ngapain, Des? Kamu ngapain kayak gitu. Sampai orang-orang berpikir kayak, ini Ah, orang aneh nih gitu. Semenjak masuk psikologi kok oke. aneh katanya kayak gitu. Karena Iya, iya. saya Oh, sebelum oh, itu sebelum masuk psikologi kan saya kayak ya udah orangnya diem diem mungkin kayak apa ya oh, yang ngomong banyak tapi kayak nggak terlalu ini tapi ketika masuk psikologi pun juga belajar tentang kepercayaan diri pun itu juga kepercayaan diri tentang percaya diri tentang menghargai diri tentang ya itu tadi iya, eh, terima kasih kayak gitu loh karena kayak kadang iya. capek misalnya kadang kayak badan capek kita juga kadang jarang ngomong kayak makasih ya kamu tuh udah apa kayak gitu itu jarang banget gitu kan tapi ketika Iya. berhasil saya selalu ngomong ih aku bisa ih aku ih kayak kayak greget sendiri gitu jadi orang-orang suka beranggapan bahwa ini orang aneh nih semenjak masuk psikologi aneh nih katanya kayak gitu. Oke. Kayak gitu sih banyak banget. Tapi menurut Kak Desi itu sesuatu yang aneh nggak sih sebenarnya? Enggak kalau menurut saya enggak Nggak karena ya? Nggak ya? kalau menurut saya sendiri enggak karena apa ya eh, dulu saya nggak pernah maksudnya nggak pernah percaya diri nggak pernah ya itu tidak pernah menghargai diri saya Hmm, sendiri kayak gitu kalau saya ternyata bisa kayak gitu ternyata saya bisa tapi kok itu tadi kurang kepercaya apa atau kurang percaya diri untuk show up gitu kan akhirnya ketika iya, iya, iya. apa ketika berhasil ketika bisa saya itu apa kalau tadi kan Kak Rani apa pakai itu apa yang puno-puno Ini ya apa? Iya, iya. sorry, please forgive me, thank you, and I love you kayak gitu kan. Nah kalau Iya, saya tuh suka iya, kayak benar. kayak kalau kalau saya suka kayak gitu, ayo kayak gitu. Oke. Kalau saya suka ayo kayak gitu. Kalau enggak kayak Nyemangatin kayak diri gitu sih, sendiri gitu ya? kayak gitu. Tapi kalau ketika saya capek atau apa, kalau saya capek atau apa, mending apa saya cuma mendengarkan lagu yang apa sih ya
kayak lagu-lagu yang menyejukkan kayak gitu-gitu, yang enggak pasti ya kayak Oh, healing-healing gitu. Baru oke. mikir kayak gini gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau sebenarnya teknik self love yang Kak Desi lakuin sejauh ini, selain yang tadi ngomong di cermin, apalagi sih teknik yang lain yang sehari-hari pernah dipraktekin? Hari-hari yang pernah dipraktekin selain di depan cermin tuh apa ya? Kalau saya sih kebanyakan di depan cermin ya, ketika habis Di depan mandi cermin ya. pasti di habis mandi di depan cermin. Ntar mau ganti mau apa? Oke. Mau mau pergi kuliah di depan cermin kayak gitu. Pulang kuliah di Oke. depan cermin kayak gitu. Suka Iya, iya, apa ya? betul, betul. Lihat kayak gitu. Heeh. Saya pergi kuliah Oke. fresh nih. Kok saya pulang kuliah kenapa kayak gini ini? Kenapa nih kayak gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi lebih lebih banyak di Oke. depan. Sampai cerminnya bosen ya? Kalau dia bisa ngomong mungkin dia ngomong gitu. Ih, bos deh pesen gitu. Iya. Iya. Oke. Nah, Kak Desi, kalau emang ya kalau mahasiswa psikologi atau orang lulusan psikologi itu sering dibilang aneh. Saya tuh nggak tahu kenapa, tapi udah Iya, banyak banget yang ngomong kayak gitu, iya. bahkan dari keluargaku dan saudara-saudaraku sendiri. Ih, kamu nih semenjak masuk psikologi tuh jadi aneh deh gitu. Aku jadi mikir, Bener. jangan-jangan yang aneh tuh kalian gitu. Ya kan? Itu Perasaan aku bener tuh banget. mempraktekkan, ya kan, aku tuh cuma Iya. mempraktekkan apa yang aku dapet, ilmu yang aku Hmm, punya. Kadang-kadang kita diajarin untuk misalkan kayak self talk gitu, self talk kan juga sehat ya iya. sebetulnya ya. Terus kemudian apa ketika ngomong sama seseorang sejak masuk psikologi saya tuh lebih to the point misalnya kayak gitu. Nah saya tuh dibilang aneh gitu loh, mungkin dulunya nggak kayak gitu atau gimana gitu. Nah, ngomong-ngomong soal self talk nih, saya tuh hobi banget melakukan self talk ya, Kak Desi, teman-teman gitu. Jadi, misalkan lagi sendirian atau lagi nyetir mobil atau lagi di kamar mandi gitu ya, Iya, meditasi di iya. kamar mandi. Enggak. Oh, maksudnya meditasi toilet gitu ya. Nah, kemudian saya lakuin self talk gitu. Self talknya kayak gimana bentuknya? Saya tuh kayak ngomong sama diri sendiri gitu. Uh, Mm-mm. Tanpa sadar saya melakukannya. Jadi bukan dengan sengaja saya setting, ah aku ngomong sama diriku sendiri, enggak kayak gitu. Tapi tanpa sadar kita natural aja, jalan aja. Iya. Seolah-olah kita nganggap diri kita tuh kayak temen aja gitu. Kayak kita ngomong ke sahabat kita sendiri gitu. Nah, bahkan ada yang mengatakan gini Kak Desi, ketika kita bisa bersahabat sama diri kita sendiri, ya tidak akan ada yang bisa melemahkan atau menghancurkan kita. Karena kita sudah berteman nih sama diri kita sendiri gitu kan. Kita bahkan ketika kita sendirian, ya udah aku nggak selalu butuh orang lain setiap waktu, misalnya kayak gitu. Nah, aku lakuin tuh self talk gitu ya, ngomong sendiri ketika aku lagi di kamar mandi gitu. Nah, kemudian orang-orang di rumahku tuh heran gitu loh. Dipikir ini anak kenapa gitu, lagi dandan ngomong sendiri, lagi apa ngomong sendiri, lagi ngapain ngomong sendiri gitu. Tapi ya nggak sering-sering banget gitu. Terutama ketika ada ini apa namanya, ketika aku mau ambil sebuah keputusan gitu ya, butuh sebuah Iya. pertimbangan tertentu gitu, aku biasanya untuk ngomong sama diriku sendiri. Dan percaya nggak percaya ya, Kak Desi, belakangan ini saya belajar sebuah ilmu baru namanya self coaching. Jadi uh, semua keputusan yang kita ambil itu sebetulnya ke, kita bisa mengetahuinya dengan tanya ke diri kita sendiri gitu. Simple aja ya, misalkan hal sederhana aja, ketika jalan-jalan ke mall namanya cewek, lihat diskonan, lihat barang-barang lagi sale gitu ya kan, aduh tuh kayak galau gundah melana gimana gitu loh ya, tapi pengeluaran habis keluar banyak gitu dan sebetulnya nggak butuh-butuh amat gitu. Nah, ini mulai dari hal yang paling simple, coba deh lakuin self talk. Biasanya saya lakuin kayak gitu, beli nggak ya, beli nggak ya, beli nggak ya, butuh atau pingin, butuh atau pingin, butuh atau pingin gitu kan. Padahal sebenarnya tadi ke mall rencananya nggak mau beli apa-apa, misalnya kayak gitu. Nah, biasanya saya ngomong tuh sama mbaknya gitu, saya jalan-jalan dulu ya mbak, nanti saya kembali lagi gitu. Sebetulnya bukan mau gimana, tapi saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa saya tuh memang beneran butuh atau cuman pengen aja gitu. Nah, iya, Nah, iya, kalau iya, cuman bener. pengen, nah kalau jadi saya kasih jeda waktu untuk diri saya sendiri. Kalau ternyata memang cuman pengen aja, ya udahlah besok-besok nggak terlalu butuh-butuh amat gitu. Nah, itu salah satu cara yang saya pakai. Itu mulai dari hal yang simple.
sampai mengambil keputusan yang besar sekalipun gitu. Tapi tentu di dalam prosesnya kita perlu benar-benar tenang ya Kak Desi ya. Karena sebelum kita tenang, biasanya keputusan yang kita ambil itu seringkali kurang tepat gitu. Apalagi kalau kita lagi emosinya bergejolak, atau kita lagi marah, kita lagi sedih, atau kita lagi happy gitu. Sampai tuh ada quote yang mengatakan jangan membuat janji ketika kamu lagi bahagia. Karena 90% pasti kita nggak akan lakuin janji. Jadi kalau lagi happy, jangan janjikan apapun kepada siapapun. hindari ya, hindari. Happy ya udah happy Jadinya aja wacana gitu. nanti. Nah, jadinya PHP wacana doang. Begitu juga ketika kita lagi sedih atau kita lagi down, jangan membuat keputusan apapun. Emosi lagi kalut, mendingan jangan ambil keputusan dulu karena nanti takutnya kita menyesal di belakang gitu. Jadi dahsyat banget sebuah emosi gitu kan ya. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi ternyata salah satu cara tadi kalau misalkan teman-teman mau melakukan self love gitu ya ke diri sendiri, perlu banget untuk kita bisa tenang, kita bisa berteman dan bersahabat sama diri kita sendiri dulu gitu. Dan salah satunya yang bisa kita lakukan tadi, misalkan self talk tadi, atau kayak Kak Desi menyemangati diri sendiri, bangga sama diri kita sendiri, mengapresiasi semua hal yang bisa kita lakukan. Nah, Kak Desi, aku tuh beberapa waktu yang lalu aku belajar sebuah buku gitu ya, buku ya untuk cewek lah ya, intinya kayak gitulah. Nah, di situ tuh ditulis gini Kak Desi, kita tuh ternyata perlu untuk memberikan kayak semacam mini reward untuk diri kita sendiri atas hal-hal kecil yang kita lakukan setiap harinya. Waduh, kalau mikir reward kan, aduh kayak boros di ongkos dong. Nanti setiap kali aku berhasil apa, aku harus beli sesuatu. Ya kan? Aku harus beli sesuatu. Banyak orang salah persepsi. Orang anggap bahwa mencintai diri sendiri itu harus beli barang-barang terus. Harus beli barang-barang mahal. Dengan alasan, aku kan sayang sama diriku sendiri. Nggak kayak gitu juga. Nggak kayak gitu juga. Sayang sama diri sendiri, tapi lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, itu namanya jahat sama diri sendiri. Nah, menyakiti diri sendiri gitu. Nah, self harm itu namanya, menyakiti diri sendiri. Nah, apa namanya? Kembali ke mini reward tadi, itu ternyata tidak mesti harus reward yang sifatnya sebuah materi atau benda-benda yang sifatnya material. Bisa aja kita cuman misalnya ya, wow, hari ini aku udah berhasil nih menyelesaikan tugas kuliahku, misalnya kayak gitu, tanpa menunda sama sekali dan ternyata bisa selesai dengan lancar. Sekarang aku mau kasih waktu ke diri aku sendiri setengah jam tanpa gangguan apapun untuk melakukan hal-hal yang aku sukai. Misalkan mendengerin musik sampai puas atau nonton film atau apapun juga gitu. Jadi reward bisa berupa apapun. Reward bisa berupa tadi mengasihi diri sendiri gitu, memeluk diri sendiri, terus kemudian punya waktu untuk diri sendiri, mendengarkan diri sendiri, kemudian memuji diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri. Jadi reward-reward kecil kayak gitu tuh ternyata tuh berefek banget Kak Desi. Dan beberapa kali saya tuh ngajarin ke klien-klien yang mereka tuh kurang percaya diri gitu, untuk menuliskan di buku jurnal harian prestasi setiap hari yang mereka lakukan. Dan setiap hari harus beda-beda. Misalnya, hari ini saya berhasil bisa ngobrol secara terbuka dengan kakak dan adik saya. Saya minta mereka untuk menuliskan itu di buku jurnalnya gitu. Hari ini saya berhasil membantu ibu saya memasak di dapur, padahal biasanya nggak pernah. Nah, hal-hal simpel kayak gitu, tapi kita tuliskan gitu. Ternyata itu berdampak luar biasa banget untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Akhirnya kita jadi sadar bahwa, oh, saya ternyata bisa melakukan banyak hal ya, ternyata banyak hal-hal baik yang masih bisa saya lakukan. Prestasi itu nggak melulu harus yang lulus kuliah dengan IP yang bagus, atau harus hal yang juara satu, atau apapun. Tapi ternyata hal-hal kecil kayak gitu tuh perlu juga untuk kita apresiasi. Nah, mungkin ini juga bisa jadi masukan buat teman-teman ya. Jadi, mengapresiasi hal sekecil apapun yang kita lakukan itu penting banget gitu ya. Bahkan kalau misalkan kalau misalkan teman-teman di luar sana berhasil nembak gebetannya gitu, meskipun ditolak, ya nggak apa-apa, apresiasi diri sendiri gitu. Bercandanya gitu ya kan. at least kita bangga dong sama diri kita, udah berani mengungkapkan perasaan kita yang selama ini kita takut, yang selama ini kita simpen sendiri, kita nggak percaya diri, tapi kita udah berhasil untuk ngomong. Hasil akhirnya ya udah, nggak usah terlalu dipusingin, nggak apa-apa. Ya emang berani mencintai, berani untuk ditolak gitu kan. It's okay, nggak apa-apa, tapi kita tetap perlu bangga sama diri sendiri gitu.
Dan satu hal lagi juga ya Kak Desi, kayaknya banyak orang-orang zaman sekarang tuh gampang banget luntur percaya dirinya hanya karena merasa kurang dibandingkan sama orang lain. Atau hanya karena ketika dia membandingkan dirinya sama orang lain gitu. Apalagi kalau kita ngelihat di sosmed ya Kak Desi ya, aduh misalkan wah teman-teman aku udah pada nikah nih, waduh itu aduh udah PR banget gitu. Wah teman-teman aku udah pada gendong bayi nih misalnya gitu. Wah teman aku udah pada, iya kan? Itu kan nyiksa banget ya. Waduh teman aku udah pada lulus kuliahnya nih. Aduh aku kapan? Wah teman aku udah kerja di kantor yang keren kece banget. Nah uh, membandingkan diri kita sama orang-orang orang lain siapapun itu yang kita kenal atau yang nggak kita kenal itu ternyata sangat-sangat toksik banget Kak Desi. Nah teman-teman mulai sekarang coba deh sedikit ubah persepsinya, yang perlu kita bandingkan tuh bukan diri kita sama orang lain, tapi kita bandingkan diri kita dibandingkan diri kita kemarin gitu. Jadi berusahalah untuk selalu menjadi versi diri yang lebih baik daripada kita kemarin, bukan daripada orang lain gitu. Karena nggak ada habisnya kalau kita bandingin diri kita sendiri sama orang lain gitu. Orang yang lebih di atas kita tuh pasti banyak gitu ya. Dan waktu keberhasilan untuk setiap orang tuh beda-beda. Mungkin si A menikah muda usia 20 udah ketemu sama pasangannya. Mungkin si B umur 40 baru menikah ketemu sama pasangannya. Ya it's okay, nggak ada masalah gitu. Tapi kita perlu terus upgrade diri kita supaya kita jadi lebih baik dari diri kita kemarin. Jadi jangan selalu bandingin sama orang lain karena itu nyiksa banget sumpah deh. Sakit malah sakit ditanya. Sakit ya, sakit capek dan aduh nggak ada faedahnya deh, benar-benar melelahkan. Oke, Kak Desi ini ada yang komentar nih, boleh kita bacain dong? Dari halo semuanya yang udah bergabung nih. Ya. Dari Nelwa Naomi nih Kak Desi, boleh dibacain? Naomi. Dari Nelwa Naomi, bener sekali, sangat gampang bandingin diri sendiri sama orang lain. Wah, relate banget nih berarti. Yes, ya. Kayaknya ini problem anak muda zaman sekarang ya, apalagi tanpa harus ketemu langsung dengan orang-orang, kita lewat sosial media aja kita udah bandingin diri kita kok. Ya Kak Desi ya, itu bener banget. Aduh, problem semua anak muda di dunia deh kayaknya ya. Karena postingan kita cuman di like orang sedikit kita jadi galau gitu ya. Hanya ya kan? Terus apalagi kalau dapat kritik apalagi kalau dapat misalkan gini, temen aku kalah cantik dibanding aku tapi kok yang suka sama dia yang like postingan dia banyaknya. Nah, aduh, hal-hal kayak gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita posting sesuatu, kemudian kita dapat kritikan yang pedas, yang nggak enak dari netizen atau apapun, tapi itu sudah bisa menjatuhkan harga diri dan kepercayaan diri kita. Sedangkan padahal sebetulnya teman-teman yang mendukung kita juga banyak gitu. Nah, tapi kita lupa karena kita cuma fokus sama satu orang yang mengkritik itu aja gitu kan. Nah, jadi emang kita perlu hati-hati banget ya. Stop untuk bandingin diri kita sama orang lain gitu. Nah, belakangan ini Kak Desi, saya komitmen sama diri saya sendiri. Kapan hari kayaknya saya sadar diri ya. Kayaknya kok satu hari dalam hidup saya tuh setiap harinya terlalu banyak buka sosial media dan lama-lama udah jadi nggak produktif, tapi jadi malah non produktif karena sosial medianya sibuk nge-scroll, lihat-lihat apa yang sebetulnya nggak related dengan kebutuhan kita. Nah, akhirnya pada satu titik aku memutuskan, udah untuk minggu ini aku log out dulu dari semua sosial media aku, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Aku mau istirahatin pikiranku, aku mau sibukin diriku dengan mencintai diriku sendiri dulu gitu. Lakuin hal-hal yang aku mau, kurangin main gadget, terus kemudian jalan-jalan, traveling, lihat ijo-ijo, atau apapun, ngeliat-ngeliat lampu di kota. Pokoknya segala usaha untuk lebih menyenangkan diriku sendiri. Dan ternyata tuh berdampak loh teman-teman. Cuman dengan mengurangi waktu kita untuk bersosial media itu di era sekarang ya, untuk anak muda sekarang itu berdampak banget. Jadi teman-teman mungkin bisa set komitmen sama diri sendiri, misalnya, oke, setiap kali mau tidur aku mau lepas dari gadget aku gitu. Atau setiap di jam-jam tertentu di setiap hari, teman-teman komitmen untuk nggak lihat gadget. Jadi mulai dari 10 menit, mulai dari setengah jam, mulai dari 1 jam gitu. Coba lepas dari gadget dan kita jadi lebih aware dengan lingkungan di sekitar kita, aware dengan diri kita sendiri. Karena seringkali problem orang zaman sekarang tuh lebih mendengarkan apa yang ada di luar dibandingkan apa yang diri kita sendiri gitu. Akhirnya kita jadi nggak tahu apa yang benar-benar saya mau, apa yang benar-benar saya inginkan, apa yang benar-benar saya sukai. Kita jadi kayak nggak kenal sama diri sendiri gitu loh, karena terlalu sibuk itu tadi salah satunya sosial media, gadget dan lain sebagainya.
Tapi ya masalah mau dilakukan atau enggak, ya itu pilihan Anda masing-masing sih ya. Cuman ini saran yang ternyata berdampak banget untuk diri saya. Akhirnya ya Kak Desi, ketika saya kapan hari itu log out dari sosial media saya ketagihan loh. Akhirnya setelah seminggu, aduh kok kayaknya males ya login lagi. Ternyata tidak semenyenangkan itu gitu. Akhirnya hampir beberapa minggu saya tetap nggak login ke sosial media saya gitu. Dan ternyata nggak ada masalah apa-apa kok. Rezeki juga lancar-lancar aja, nggak ada yang nyariin saya gitu. Karena kalau mereka butuh, mereka pasti akan telepon, bukan lewat sosial media gitu. Beneran. Nah ini mungkin teman-teman bisa coba. Mungkin untuk awalnya, aduh, masa aku harus log out sih gitu. Tapi coba deh, hanya untuk sebentar aja gitu. Teman-teman bakal ngerasain hidup tanpa gadget dan sosial media, meski hanya untuk sebentar tuh, rasanya tuh beda banget, refresh banget gitu. Pikiran kita jadi lebih aware, kita jadi lebih mindful, kita jadi lebih sadar, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman pengen nyoba, bisa deh coba di salah satu tipsnya nih. Kak Desi mungkin kalau mau nyoba ya Kak Desi ya. Saya pernah nyoba. Saya pernah nyoba Pernah nih, ya. Kak. Terus gimana dong? Iya, pernah. Ah, Jadi waktu itu saya bener-bener apa ya, nggak mau pakai apa, memang nggak bener-bener pegang HP, tapi saya ambil ah, buku itu, buku kayak novel-novel oh, lah atau kayak buku-buku kuliah kayak gitu, kemudian saya ya baca-baca ya ya. ulang gitu. Ternyata Oh, banyak, malah ada begitu banyak kosakata yang kayak oh, baru tahu, oh begini kayak gitu. iya ya. Jadi Ah, ah, ah. ketagihan juga, cuma beberapa hari ini karena sibuk di gereja juga, jadi terus kuliah juga, jadi agak karena harus selalu berhadapan dengan laptop dan HP, Iya jadi ya. ya itu tadi otomatis kalau kita nggak aktif, ya itu nanti dicariin Iya, takutnya kayak gitu. betul betul. Ah, ah. Tapi kadang ya Kak Desi, kayaknya banyak keluhan juga mahasiswa zaman sekarang atau mungkin siswa-siswa yang bersekolah. Satu, memang ya kita butuh HP dan laptop untuk mengerjakan tugas kuliah kita. Iya, Tapi benar. kayaknya perilaku suka menunda akhirnya juga jadi satu ciri khas mahasiswa dan siswa-siswa sekolah karena awalnya berkomitmen, oke, aku mau ngerjain tugas nih sekarang. Tapi karena keasikan buka HP, akhirnya buka yang lain, buka grup, buka chat, buka sosial media, dan akhirnya tugasnya jadi terbengkalai gitu. Itu pernah Betul dialamin nggak sih sekali. Kak Desi? Iya, pernah ngalamin juga kayak gitu ya? Kalau itu Jujur apa bohong nih? jujur jujur aja ya, kadang satu sisi classroom gitu kan kuliah, Iya, iya, tapi iya, di tab betul. berikutnya ada buka YouTube, terus HP, Iya, Instagram. iya, 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 iya. Kan jujur ya, Iya, jujur. Akhirnya malah jadi nggak ini ya, nggak fokus ke apa yang nggak mesti fokus gitu. dilakukan saat itu ya, Kak Desi ya. Jadi Dan nggak nggak fokus sadar akhirnya kan agak ternyata, ini. iya benar-benar. Dan nggak sadar ternyata kita menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang nggak related dengan tujuan awal kita. Aku juga ngalamin kok, tenang aja, nggak cuma Kak Desi sendirian. Awalnya cuma mau cari artikel gitu ya di untuk bahan postingan gitu. Lihat sosial media, oh ini kok bagus tuh, ini kok bagus. Akhirnya aku lupa untuk ngerjain apa yang seharusnya dikerjakan. Kayaknya distracted distracted orang zaman sekarang tuh, aduh, sungguh menantang iman ya, bener-bener ya. Kalau nggak bener-bener teguh gitu, aduh, godaannya banyak banget gitu. Iya. Nah, teman-teman, untuk mengatasi satu satu hal yang ini, ada satu teknik juga itu namanya, saya agak lupa namanya apa, tapi mulai dari 1 menit dulu. Jadi banyak orang kan seringkali menunda, seringkali misalkan lah olahraga aja, oh ya belakangan aku jadi rutin nih olahraga nih Kak Desi nih, apa namanya, mungkin demi self love juga ya gitu ya. Karena kalau lihat badan kita sehat, kita ngerasa seger gitu kan, aduh kayaknya rasanya semakin sayang diri sendiri aja gitu loh. Ya, jadi menurut aku kayak orang-orang yang suka makan dengan ngawur, pola hidupnya ngawur tuh menurut aku tuh nggak self love aja gitu ya. Badan kita kenapa sih disia-siain gitu, nggak kita rawat dengan baik gitu. Nah, Iya. buat teman-teman nih yang seringkali terdistract kayak gitu, saya juga tipe orang yang gampang terdistract gitu ya. Bisa mulai dengan fokus 1 menit dulu. Caranya gimana? Jadi setiap kali teman-teman mau ngerjain apapun, pokoknya komitmen sama diri sendiri, fokus 1 menit. Bisa juga dengan ketika mengerjakan sesuatu, singkirin dulu. Kalau memang nggak butuh-butuh amat, gadget atau HP-nya bisa dimatiin atau disingkirin dulu.
komitmen sama diri sendiri, 1 menit ini akan aku fokusin gitu. Yakin deh setelah 1 menit biasanya pasti akan keterusan. Kayak Kak Desi tadi kan, wah ternyata ketika baca buku, oh banyak ya hal-hal baru yang selama ini aku nggak sadarin gitu kan. Nah, teman-teman bisa singkirin dulu, fokus dengan 1 menit aja dulu, dan biasanya yakin deh pasti akan berlanjut terus gitu. Terus Kak Desi, problem orang zaman sekarang ini kan seneng banget multitasking. Jadi sambil kuliah online, sambil buka YouTube, sambil apa. Saya pun juga gitu kan. Sambil dengerin webinar, aduh kok bosen ya, aduh dengerin lagu lah, apalah gitu. Tapi ternyata tuh multitasking tuh malah nggak bagus gitu loh. Ternyata tuh ketika seseorang multitasking, fokus kita tuh hanya pendek gitu. Dan malah hal-hal yang kita lakukan semuanya tuh nggak maksimal gitu. Ya saya juga sedang mencoba sih untuk nggak multitasking meskipun susah ya kan. Jadi sebenarnya prinsipnya kalau kita mau berhasil dengan baik dalam hal-hal yang kita kerjakan, hindarilah multitasking gitu ya. Fokus ke satu pekerjaan dalam satu waktu, selesai baru ganti ke hal yang lain lagi gitu. Ya meskipun sulit tapi kita tetap harus mencobanya dan tetap harus semangat ya Kak Desi, dan mengingatkan diri sendiri sesering mungkin. Semangat Jayo. Jayo, percaya pasti bisa gitu. Jayo. Jadi teman-teman hindarilah multitasking dan mulailah fokus mulai dari 1 menit pertama dulu apapun. Misalkan aku tuh nggak suka banget baca buku, aku tuh nggak suka banget olahraga, mulailah dari 1 menit yang pertama dulu. Dan 1 menit yang pertama tuh biasanya akan lanjut ke menit-menit yang berikutnya. Jadi cuma perlu mencoba 1 menit aja dulu, nggak usah lama-lama gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa nyobain ya tipsnya ya. Dan tadi sharing-sharing kita soal self-love, mudah-mudahan juga bawa inspirasi buat teman-teman, bisa dipraktekkan, bisa semakin menemukan aku tuh self-love-ku tuh dengan cara apa ya, karena self-love tiap orang tuh beda-beda pasti. Dan beda-beda, dan harapan kita semoga teman-teman bisa nemuin sendiri caranya untuk self-love kayak gimana, dan dilakukan secara konsisten gitu. Kak Desi ada yang mau disampaikan lagi nih Kak Desi? Enggak, udah jelas banget itu. Jelas banget ya, jelas dan clear gitu ya, tidak tertutup apapun clear ya. Banget. Oke, udah 1 jam lebih nih Kak Desi. Sekarang tuh live Instagram bisa lebih dari 1 jam kan ya ternyata. Jadi nggak mesti harus kayak buru-buru warning banget. Kalau mau 1 jam biasanya kan, aduh udah warning nih ya. Sekarang tuh bisa lebih gitu. Tapi supaya teman-teman nggak bosen sama kita pamit undur diri dulu habis ini. Supaya teman-teman bisa melakukan kegiatan yang lain, dan mungkin kalau pingin self love, manja-manjaan, sayang-sayangan sama diri sendiri, boleh banget dilakukan ya setelah ini. Oh ya, Kak Rani mau kasih info. Jadi besok malam itu masih akan ada sesi ketiga untuk webinar parentingnya Kak Rani bersama Bunda Sukma yang berjudul Growth Asih Personality. Itu bagus banget ya teman-teman, Kak Desi. Jadi kita sekaligus belajar 5 kecerdasan manusia. Jadi cerdas bukan cuma secara intelektual aja, tapi cerdas secara sosial, spiritual, hati, adversity atau ketangguhan mental, dan juga emosional. Jadi 5 aspek kecerdasan lain selain intelektual. Jadi ini asik banget. 2 hari ini udah berlangsung Kak Desi via WhatsApp group, dan besok sesi ketiga, sesi terakhir ini puncaknya, dan akan ada free terapi relaksasi juga untuk mengobati inner child kita yang terluka. Wah, asik banget. Teman-teman nggak masalah kalau belum ikut 2 sesi 2 hari ini, tapi bisa ikut langsung ke sesi yang ketiga besok malam jam 19.30 WIB lewat Google Meet. Nanti kalau berminat untuk daftar bisa lihat flyernya di postingan Instagram Kak Rani, dan langsung daftar ke kontak personnya aja gitu. Dan apa namanya, teman-teman bakalan dapat free sesi terapi, kemudian materi yang luar biasa, materi PPT juga, e-sertifikat, networking baru, diskusi yang seru abis, dan free konsultasi sama 2 orang psikolog ini ya. Oke, apa ya pesan terakhir buat teman-teman ya? Kayaknya udah cukup sih ya. Habis ini kita manja-manjaan sama diri kita sendiri dulu. Jangan lupa untuk letakkan gadgetnya untuk sesaat, dan sediakan waktu untuk diri sendiri ya teman-teman ya. Berkomitmenlah bahwa akan lebih menyayangi, mendengarkan, dan mengasihi diri kita sendiri terlepas dari apapun itu gitu. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan apapun itu yang terbaik buat Kak Desi. Semoga lancar terus tadinya, terus kemudian sukses acara Natalannya. Udah dikangenin loh sama teman-teman yang ada di Semarang. Kapan balik ke Semarang? Udah pada rindu loh.
Rindu ya kita kuliah tatap muka gitu, rindu banget ya Kak Iya, Desi ya. Seru banget rindu ya. banget. Heeh. Iya nih, mudah-mudahan tahun depan lah ya kita berdoa bersama sudah bisa kuliah tatap muka ya Kak Desi ya. Amin. 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 Oh ya, Kak Desi, hari ini kan Hari Ibu. Kak Rani Oh mau iya, ngucapin selamat Hari Ibu untuk semua ibu, semua orang tua, semua apa ya, nggak cuma ibu ya, untuk semua semua wanita di dunia lah dan semua orang tua gitu. Semoga di Hari Ibu ini semakin banyak inspirasi untuk kita, untuk lebih self love, untuk lebih mencintai, menghargai diri sendiri dan menebarkan cinta ke sesama juga gitu. amin. Amin. Segitu dulu ya Kak Desi ya. Kalau enggak kita enggak mundur-mundur diri nih kayaknya. Karena Ntar seru pada banget. bosen. Seru banget, ntar pada bosen ngeliatin kita, kapan selesainya gitu kan ya. Nah, semoga Kak Desi sama keluarga bahagia terus, sehat terus. Kapan-kapan kita nge-live bareng dengan tema-tema yang nggak kalah menarik juga. Oke? Selamat beristirahat ya Kak Desi. Udah buffering nih, kayaknya udah tanda-tanda nih. Enggak. Iya, iya, iya. Selamat istirahat ya Kak Desi dan teman-teman semua yang udah menyimak malam hari ini. Thank you banget. Nanti kalau kita ada live-live Instagram lagi berikutnya, jangan lupa untuk tetap stay tune. Dan teman-teman bisa request tema atau topik-topik apapun lewat DM ke Instagram Tanya Kak Rani. Oke? Sampai jumpa ya Jangan teman-teman lupa. semuanya. Sampai jumpa Kak Desi. Jangan lupa, sehat selalu ya Kak Desi ya. See you. Thank See you. you.